Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin dengan NIM akhir 215. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga ada prestasi dan kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, terjadi pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang dimana tujuan pertemuan itu tadi yaitu untuk menentukan kepemimpinan umat Islam. Terus di pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara kaum Ansor yang mengusulkan pemimpin dari kalangan mereka dan kaum Muhajirin yang mengusulkan pemimpin dari kaum Quraisy, yang dimana Abu Bakar bersama Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah hadir untuk mewakili kaum Muhajirin dan menyampaikan pendapat mereka. Lalu Abu Bakar mengusulkan 2 calon khalifah, yaitu yang pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua ada Abu Ubaidah. Tetapi kedua calon tersebut menolak. Karena apa? Dikarenakan Abu Bakarlah yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah, yang dimana Abu Bakar pernah menjadi imam sholat pada saat Nabi sakit. Lalu Umar membaiat Abu Bakar untuk menjadi seorang khalifah setelah Rasulullah wafat. Terus selanjutnya yang kedua ada strategi dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu, jadi strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq itu ada 5. Yang pertama yaitu ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Terus yang ketiga ada dakwah bil yad. Yang keempat ada dakwah bil tadwin. Yang kelima ada dakwah uswatun hasanah. Oke, yang pertama ada dakwah bil lisan. Apa sih dakwah bil lisan? Dakwah bil lisan yaitu dengan manaknya yaitu lisan, yaitu dengan ucapan. Jadi dakwah yang mengutamakan komunikasi lisan atau ucapan. Jadi dakwah ini memberikan contoh perilaku yang baik dan dengan contohnya yaitu kayak berpidato, berceramah dengan kerabat atau teman kita. Terus yang kedua ada dakwah bilhal. Maaf, dakwah bilhal. Apa sih dakwah bilhal? Yaitu dakwah dengan perbuatan hal, yaitu nyata. Contohnya yaitu mendirikan berbagai lembaga yang penting untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar pernah mendirikan pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren tersebut bertujuan untuk berdakwah Abu Bakar pada masa tersebut. Yang ketiga ada dakwah bilyat. Apa sih dakwah bilyat? Yaitu dakwah untuk menghadapi kemungkaran, seperti gerakan-gerakan orang murtad yang enggan membayar zakat tersebut. Terus yang keempat ada dakwah bil tadwin. Dakwah bil tadwin yaitu dakwah menggunakan tulisan dan dokumentasi. Jadi dakwah bil tadwin ini bertujuan untuk supaya dakwahnya itu ditulis lalu dapat bertahan dengan lama dan dapat mudah untuk disebarluaskan. Terus jadi tujuan dari dakwah bil tadwin ini yaitu dakwah menggunakan tulisan, yang dimana supaya dakwah tersebut dapat awet dan supaya gampang disebarluaskan ke orang-orang. Terus yang terakhir, yang kelima ada dakwah uswatun hasanah, yaitu dakwah melalui keteladanan yang baik. Jadi Abu Bakar selalu memberikan contoh keteladanan atau contoh keteladanan kepada kaumnya, yaitu dengan cara kesederhanaan, kejujuran, keteguhan iman, dan kepedulian sosial. Terus selanjutnya yaitu ada prestasi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu ada 5 prestasi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama ada memulihkan keyakinan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. Terus yang kedua ada memberantas nabi palsu. Yang ketiga ada mengkodifikasi Al-Quran. Yang keempat ada perluasan wilayah. Yang kelima ada pendirian Baitul Mal. Oke. Langsung ke yang pertama, yaitu memulihkan keyakinan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. Jadi setelah Rasulullah wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Maka dari itu Abu Bakar dengan tegas mengadakan yang namanya perang Ridho, yang dimana perang Ridho itu sendiri yaitu perang antara Abu Bakar dengan
kaum murtad itu tadi. Jadi setelah Abu Bakar memenangkan perang Riddah itu tadi, Abu Bakar berhasil mengembalikan kepercayaan umat Islam yang murtad tadi untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar dan mau membayar zakat lagi. Terus yang kedua ada Abu Bakar memberantas nabi palsu. Siapa saja sih nabi palsu tersebut? Yang pertama ada Al-Aswad Al-Ansi, yaitu seseorang yang berasal dari Yaman. Dia orang yang pertama kali murtad dan mengaku menjadi nabi palsu. Yang kedua ada Musailamah Al-Kadzab, yaitu seorang yang berasal dari Yamamah. Dia menjadi palsu. Dia mengaku menjadi nabi palsu pada masa kerasulan dan menyebarkan doktrinnya di Jazirah Arab. Terus yang ketiga ada Sajjah binti Al-Harits, yaitu seseorang yang berasal dari Bani Taghlib. Tindakan Sajjah ini yang menyebabkan perpecahan persatuan antara suku Arab, dan Sajjah ini menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Terus selanjutnya yang keempat yaitu ada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, yaitu seseorang seorang pemimpin yang berasal dari Arab. Lalu Tulaihah ini setelah mengaku menjadi nabi palsu, dia memeluk ajaran Islam. Terus selanjutnya yang ketiga prestasi dari Abu Bakar yaitu kodifikasi Al-Quran. Jadi setelah perang Riddah tadi, itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Maka dari itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Maka dari itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dari batu, pohon maupun dedaunan. Maka dari itu Zaid bin Sabit berhasil mengkodifikasikan Al-Quran. Selanjutnya yang keempat ada perluasan wilayah, di mana ada 5 bagian dari perluasan wilayah itu tadi. Yang pertama ada perluasan wilayah, ada pembagian pasukan Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan ke Damaskus. Terus yang kedua ada pasukan Amru bin As yang ditugaskan ke Palestina. Terus yang ketiga ada pasukan Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan ke Yordania. Yang kelima ada pasukan Abu Ubaidah yang ditugaskan ke Hims dan Hums. Terus selanjutnya terakhir yang kelima ada pasukan Ikrimah ibnu Abu Jahal. Jadi pasukan Ikrimah ibnu Abu Jahal ini ditugaskan untuk membackup atau membantu menolong dari keempat pasukan itu tadi. Jadi semisal pasukan Yazid, Amru, Surahbil, dan Abu Ubaidah, keempat pasukan itu tadi membutuhkan bantuan. Jadi pasukan Ikrimah ibnu Abu Jahal inilah yang akan membantu mereka. Terus yang terakhir, yang kelima yaitu ada pendirian Baitul Mal. Jadi tujuan dari pendirian Baitul Mal ini yaitu supaya pengeluaran dan pemasukan keuangan negara ini lebih terstruktur dan lebih teratur. Di dalam Baitul Mal sendiri yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Diwan Al-Hasanah, yaitu bagian yang ditugaskan untuk memegang pembendaraan negara. Jadi Diwan Al-Hasanah ini yaitu diwan yang ditugaskan untuk mengatur keluar masuknya uang negara. Terus yang kedua ada Diwan Al-Asra'u, yaitu bagian yang ditugaskan untuk mengelola hasil bumi. Jadi hasil bumi yang sudah diproduksi, yang mengatur dari hasil bumi itu tadi yaitu ada Diwan Al-Asra'u. Terus yang ketiga ada Diwan Hazaimus Silam, yaitu bagian atau yang mengurusi persenjataan perang, yaitu maupun perang laut, darat, dan kepolisian. Jadi itu tadi 5 prestasi kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin saya akan memberi sedikit kesimpulan dari pembahasan saya kali ini, yaitu yang pertama ada proses pemilihan Khalifah Abu Bakar, yaitu Abu Bakar dipilih menjadi seorang pemimpin setelah Rasulullah wafat, yaitu setelah Rasulullah wafat. Terus yang kedua ada 5 strategi yang digunakan Abu Bakar untuk menyebarluaskan Islam, yaitu yang pertama ada strategi dakwah bil lisan, terus yang kedua ada strategi dakwah bil hal, terus yang ketiga ada strategi dakwah bil yad, yang keempat ada strategi dakwah bil tadwin, yang kelima ada strategi dakwah uswatun hasanah. Terus selanjutnya pada masa
kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sendiri, yaitu Abu Bakar berhasil memberikan prestasi, yaitu yang pertama memulihkan keyakinan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. Terus yang kedua ada memberantas nabi palsu, yang ketiga ada kodifikasi Al-Quran, yang keempat ada perluasan wilayah, dan yang kelima yaitu Abu Bakar berhasil mendirikan Baitul Mal. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.